Kenapa sih Allah berikan kepada kita ujian ketika kita telah menata kehidupan kita dengan benar? Karena Allah ingin menggugurkan dosa kita supaya nanti kita kembali kepada Allah tidak membawa dosa. Makanya orang yang jarang diuji itu siapa? Orang munafik. Kenapa orang munafik itu jarang diuji? Karena Allah membiarkan munafik itu membawa dosa dan maksiatnya sampai nanti menghadap kepada Allah. Tidak ada yang gugur karena tidak pernah diuji. Tapi kenapa orang yang beriman khususnya pada akhir zaman itu betul-betul dikatakan oleh Nabi sebagaimana orang yang terasing, kehidupan yang mereka jalani begitu berat walaupun hanya mempertahankan satu sunnah saja, karena sesungguhnya hikmahnya adalah Allah ingin menggugurkan dosa orang yang bersabar ketika diuji supaya dia kembali kepada Allah ringan catatan keburukannya karena sudah digugurkan dengan ujian yang ia dapatkan ketika di dunia. Kalau semuanya itu mudah bagi kita, lalu dari mana pintu kesabaran kita akan membuka? Kita tidak mungkin mengatakan beriman sampai kita itu diuji oleh Allah. Semakin antum belajar, semakin antum kaji Al-Quran, semakin antum kaji sunnah secara lurus dan betul, maka semakin berat ujian yang akan dihadapi. Karena dokumentasi kehidupan orang yang beriman itu sama dengan dokumentasi kehidupan para nabi, penuh dengan ujian. Kerikilnya itu menyakiti dan terkadang membuat lumpuh kehidupan kita. Makanya betul-betul ketika kita berada pada zaman fitnah, kita harus paham status yang diberikan Nabi kepada kita itu apa? Orang yang terasing. Tapi ingat, tuba, Rasulullah itu mengatakan tuba itu sebuah pohon di surga. Artinya semua bagian pada alulimi mengatakan tuba itu keberuntungan. Orang yang terasing itu beruntung walaupun itu berat. Siapa sih yang pengen terasing? Gak ada yang pengen terasing. Kita ini sering menolak tumpangan sebuah mobil ketika kita tahu yang numpang itu nggak ada yang kita kenal. Apa yang sering komentar kita? Saya nggak mau jadi obat nyamuk, nggak ada yang saya kenal. Menjadi orang yang terasing itu tidak mengenakan dari dulu. Tapi itulah konsekuensi yang kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Siapapun mereka tadi yang berada pada zaman fitnah, syirik itu muncul, nafsu diperturutkan, dunia kemudian menjadi tali kendali, semua berbangga-bangga terhadap pikirannya sendiri. Maka yang pertama yang didapatkan oleh mereka betul-betul menjadi orang yang terasing. Makanya Nabi sampai mengatakan idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assiratan wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsika wa da'i ankal awam fa inna min wara'ikum ayyamas sabr kalladzi yakbidu 'alal jamr ya'maluna mislu ajri khamsina minkum qalu minhum ya Rasulullah la minkum. Orang-orang yang mereka nanti berada pada zaman fitnah ketika mereka ingin memperbaiki hidupnya dengan iman dan ketakwaan, berlandaskan kepada akidah dan sunnah yang benar, konsekuensi yang mereka hadapi yang kedua, mereka itu memegang bara api yang begitu berat. Rasulullah katakan apabila kalian melihat orang bakhil ditaati, hawa nafsu diperturutkan, dunia telah menjadi tali kendali, semua orang itu berbangga-bangga terhadap pikirannya, Rasulullah mengatakan hari-hari yang dilewati oleh umatku pada saat itu begitu berat.